daripada nonton gituan mending kita nonton berakhlak. Nonton apa? Ini nih videonya seru loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya saya senang sekali bisa mengundang kalian di sini ya Teh. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah baik sehat. Pekerjaannya juga lancar ya Teh? Alhamdulillah ya Teh. Oke Teteh, penasaran nggak sih kenapa hari ini saya mengundang Teteh di podcast ASN Berakhlak? Kenapa ya? Oh, Biasanya kita akan mendiskusikan sesuatu ya kayaknya seperti itu. Iya, betul sekali Teh. Jadi saya ingin memberikan beberapa diskusi nih Teh supaya teman-teman di luar sana bisa mengetahui tentang ASN Berakhlak. Sebelumnya, Teteh boleh nggak sih jelasin sedikit pengertian berakhlak itu apa? Oke. Pengertian berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan Kolaboratif. Kolaboratif. Oke, ternyata kompleks sekali ya. Betul. Dan di ASN yang sekarang, kalau kita bahas semuanya kayaknya waktu kita nggak cukup nih Teh. Jadi Ya, saya betul. akan mengkerucutkan hari ini saya ingin bertanya tentang poin kompeten. Oke, Kak pertama nih. Iya, Kak yang pertama. Oke. Silakan Teh. Siapa nih? Siapa nih? Saya ya. Oke, boleh Kak Suci. Kompeten itu merupakan suatu nilai core value ASN untuk meningkatkan kompetensi diri dalam ASN tersebut. Jadi kita terus belajar. Terus belajar ya. Saya juga punya bocoran nih Teh. Untuk nilai-nilai kompeten ini ya. Oke. Saya juga harus tahu Teh. Kan Ya. ngundang Teteh masa sayanya nggak tahu kan? Oke, betul. Iya. Kompeten itu nilai saya yang pertama, betul yang kata Teh Siti tadi ya, meningkatkan kompetensi diri. Ya. Lalu ada juga kompetensi nilai membantu orang lain belajar, betul Ya, kan? betul Betul. sekali. Dan yang terakhir memberikan pelayanan dengan atau memberikan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ah, betul Ya, sekali. ada 3 ya. Ya. Saya merasakan Teh Opi dan Teh Suci ini ASN baru yang menempati beberapa instansi sekarang. Nah, di tempat Teteh bekerja, menurut Teteh, apa saja sih nilai kompeten yang sudah optimal dilakukan di Puskesmas? Oke, penerapan Penerapannya. kompetennya Betul. di Puskesmas. Apa saja yang sudah Sangat bagus? healthy. Oke, kalau di instansi saya mungkin lebih ke poin kedua dan ketiga ya Teh, di mana kita membantu orang lain belajar. Ini kita mungkin bisa lihat dari contoh ketika kita melakukan pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, biasanya kita lakukan dengan Sosialisasi Betul. kepada teman-teman ya. Ya, atau enggak kita lakukan webinar bareng-bareng. Biar Ya, semuanya betul. juga mendapatkan Biar- pengetahuan dan ilmu. ilmunya ya, dan bisa menerapkan di dalam Pelaksanaan. siap. Oke, terus selain itu melaksanakan tugas yang terbaik Teh. Ya. Mungkin bisa kita lihat ya dari capaian SPM atau standar pelayanan minimal, Iya. di mana sudah mencapai target nih kalau untuk instansi saya. Iya, kalau Puskesmas itu memang dari SPM ya Teh? Betul. Iya betul, kita betul bisa sekali lihat. betul. Selanjutnya yang optimalnya kita udah bahas ya. Iya. Kalau Teh Suci optimalnya sama nggak nih sama Teh Sama Opi? seperti Iya, Teh Opi. Sama ya. Karena kita satu naungan Iya, Majalengka betul. ya. Kalau begitu saya ingin mengorek sedikit nih Teh, yang Iya. kurang optimalnya apa nih? Oke, ini ada rahasia yang harus dibongkar. Tapi jangan dibocorkan ya. Emang ya, tidak akan dibocorkan. Tapi ini sudah podcast. Ya, gimana kalau ya, ini? kita share ya. Oke deh. Kalau di tempat kerja saya masih adanya potensi pegawai yang belum optimal. Seperti apa tuh kompetensi yang belum optimal ya? Sejujurnya gini ya, di tempat kerja saya masih ada beberapa bidan yang belum melanjutkan kuliahnya. Misalnya gini ya, sebagai seorang bidan kan kita pendidikan terakhirnya ada 3 ya kayak. Betul, nggak? betul. Nah, sekali. untuk tahun 2026 pendidikan terakhir bidan itu harus apa teh? D4 D4 atau S1 Nah, dan profesi seperti itu. 3-4 tahun, 3 tahun lagi tuh cepet ya Pak Iya, ya? betul. Nah, betul. Mengingat petugas bidan juga nggak sedikit ya Ya, Teh. betul. Gitu. Jadi dalam waktu yang singkat ini kita Karena harus memang memperbaiki. karena Ya, memang betul. untuk mencapai ASN yang kompeten itu betul sekali yang tadi Teteh bilang ya, Ya, kita betul. harus meningkatkan kompetensi. Kira-kira nih Teh, faktor apa sih yang menyebabkan hal tersebut masih terjadi atau masih ditemukan di instansi masing-masing? Oke, kalau menurut saya sih Teh ya, sebagai kacamata ASN, karena kita sebagai ASN itu punya peraturan Teh. Kita harus mengikuti peraturan di mana termasuk dengan pendidikan. Melanjutkan pendidikan, kita harus memiliki izin belajar ataupun tugas belajar Teh. Ada administrasinya ya Iya, kalau betul ASN sekali. itu ya. Nah, untuk melanjutkan pendidikan tersebut, kita juga perlu biaya ya teh. Nah, betul. Nah, biayanya juga tidak sedikit teh. Mungkin biaya ini berarti yang izin belajar maksudnya Teh, Betul. ya? Ya, betul sekali. Karena kalau izin belajar itu memang Dibiayai biaya oleh- sendiri. Nah, betul.
Kalau tubel berarti yang tugas belajar tadi Teh Opi bilang Ya, itu itu yang lebih dibiayai. ada administrasinya Nah, yang cukup betul. yang cukup panjang. panjang. Nah, Dan setiap instansi pun tidak Tidak bisa semuanya semua di langsung. ACC untuk Berarti bekerja. memang proses perekrutannya pun agak sulit gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Itu faktor penghambatnya kita udah gali ya. Menurut Teh Opi dan Teh Suci, kira-kira saran apa ya yang bisa Teteh berikan nih dalam kasus tadi, kompeten ya Teh ya. kompeten tadi? Oke, kalau kita terus mengurut-ngurut tentang peraturan itu bukan wewenang kita juga Teh ya, karena kita hanya pelaksana. Agak sulit juga ya Iya. kalau ngubah kebijakan. Betul, jadi kita lebih memotivasi diri untuk mempertahankan apa yang sudah kita optimalkan. Contoh tadi kan poin kedua dan ketiga Ya. sudah optimal, jangan sampai nanti jadi tidak optimal. Oke. Nah, selain itu juga, yang kedua kita harus tingkatkan kompetensi kita dengan cara mengikuti pelatihan, seminar, Betul. baik itu virtual maupun tatap muka ya Teh ya. Apalagi kan sekarang era digital ya, Digital nih. smart Dan ASN kita juga nih. harus bisa smart ASN. Betul, kita harus menguasai Menguasai IT IT. nih, Iya, gitu. betul. Jadi kita tidak harus menambah atau meningkatkan kompetensi hanya di pendidikan formal saja. Dan kita juga tidak perlu, maksudnya tidak menunggu. Jadi kita harus menjemput. betul, Menjemput bola, gitu ya. ya. Tetap harus update ilmu, Iya, update ilmu. baik itu Nah. webinar, baik itu Seminar, seminar gitu yang mudah Ada ya. sosialisasi. Dan banyak juga yang gratis kan. Ya, Betul. betul Itu mungkin sekali. bisa kita kita bisa, maksimalkan. betul, kita bisa manfaatkan di situ Nah, ya. karena ilmu itu kita bisa terapkan ke rekan kerja kita. Betul. dalam pekerjaan. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya Oke. sebagai ASN baru, apa peran teteh-teteh supaya nilai kompeten ini bisa meningkat atau tetap baik? Oke, yang pasti kita harus menerapkan ya. Kita harus terus menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak ini. Selain itu, kita juga kan sebagai agen perubahan nih. Kita harus membuat instansi kita yang sebagai rumah kita sendiri itu menjadi lebih baik. Betul nggak Teh Suci? Betul. Dan yang paling utama, kita tumbuhkan rasa jiwa nilai core value ASN kita, terutama kompeten dan bisa memotivasi diri kita sehingga kita pun dapat memotivasi pada teman-teman kita. Betul, tidak? betul Ya, sekali. seperti itu. Jadi memulai dari diri kita, Diri kita ASN yang sendiri. baru, Nah, ya. sip. Oke. Saya juga ini nih Teh, mengenai izin belajar tadi kan butuh biaya ya. Ada smart ASN di mana salah satunya tuh ada nilai entrepreneur. Betul Betul sekali. sekali. Itu peluang kita. Peluang ya, apalagi bidan-bidan nih bisa memaksimalkan entrepreneurnya, mengumpulkan pundi-pundinya untuk bisa melanjutkan Pendidikan. Pendidikan. Gitu. Oke. Betul sekali, apalagi sekarang dunia digital Nah. sangat wah cepet banget tuh kalau kita udah Betul. apapun ya. Senang sekali saya bisa berbincang dengan Teh Suci dan Novia. Ya, siap. Mohon maaf jika selama tadi kita ngobrol ada salah-salah dari saya. Ya. Semoga kegiatan kita bisa berlanjut ya Teh. Oke, Ya, kita kita bahas siap-siap yang bahas lain. nanti lanjut lagi ya. Oke, tema-tema yang Tema-tema yang lain. Oke. Terima kasih banyak. Saya ingin jargon ASN berakhlak dulu dong Teh. Yang Oh, bangga melayani bangsa ya. ini tangannya sambil gini. Oke, nih. siap. Branding ASN berakhlak. Bangga melayani bangsa. Bagus ya Teh videonya. Iya, dia ini tentang core values berakhlak. Nah iya, itu nilai yang tadi yang tentang kompeten itu ya. Iya, jadi ingat ya branding ASN. ASN bangga melayani bangsa. Sebagai seorang ASN, kita harus mampu menerapkan nilai-nilai core values ASN, yaitu berakhlak. Di antaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kompeten itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kompetensi belajar. Sebagai seorang bidan, kita harus mampu memiliki sikap nilai core value ASN kompeten agar kita mampu melayani masyarakat dengan baik. Hai, saya Mutiara. Hai, saya Gina Julia. Hai, saya Lala Nurbaiti Sada. Hai, saya Suci Siti Rahayu. Saya Novia Wulandari. Assalamualaikum, saya Firda Fauzan.